Nanti temanya ini udah aku sampaikan ya Pak ya, buat budaya, film, sama podcast ini kan punya saya ini sebenarnya memang buat swadaya ya. Jadi helping mahasiswa yang lagi mental health lah, biasa lah anak Gen Z itu ya Bu. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Satu Daun Jatuh. Saya Muhammad Sidki Wijaya. Hari ini mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa dari Kendal ya Pak ya. Dari Kendal, namanya Pak Ahmad Supian Hadi. Yang akan membawakan kembali episode berisi swadaya, tempat di mana kita sama-sama belajar, menambah wawasan dan mencari penemuan makna dalam perjalanan hidup yang sering kita lalui ya. Sedikit mengulas episode kemarin, tahun sebelumnya. Sebenarnya kurang dari 1 tahun ya, aku udah selesai liris 1 episode yang homesick ini, mahasiswa juga. Udah pernah liris di Spotify. Itu tanggal 25 September. 25 September saya baru liris podcast ini, dan mau lanjutnya 1 tahun ke depan baru liris podcast episode 2 gitu. Agak lama ya Pak ya. Oke, jadi sampai sekarang juga saya masih duduk di bangku kuliah, di tepatnya di Institut Seni Indonesia Surakarta. Ini juga podcast nggak hanya cuman buat tugas akhir buat di perancangan kreatifku, tapi ini juga buat personal brandingku, dimana nanti memang akan dilanjutkan pun nanti setelah lulus kuliah. Dalam kualitas episode nanti, aku mungkin memang episodenya agak sedikit ya, tapi ya mungkin aku akan lebih ke memaksimalkan episodenya nanti. Dalam satu episode ya aku maksimalin kualitasnya aja, walaupun dalam kuantitasnya agak kurang gitu ya. Oke, jadi di sini ada tema yang sangat menarik bagi kalangan mahasiswa. Biasanya ini spesifik kepada anak-anak film dan teater ya Kak ya. Jadi bagaimana film dibuat bukan hanya hiburan, tapi bisa jadi cermin di perjalanan diri kita ya. Kita akan belajar banyak dari seorang tamu spesial, seorang praktisi teater, sekaligus sutradara film budaya yang sudah berpengalaman membangun cerita-cerita di lensa kreatifnya. Langsung saja kita sambut Pak Ahmad Supian Hadi di Satu Jatuh. Selamat datang Pak. Iya, oke, selamat datang. Ya, terima kasih Mas Sidki. Dan baru ini ya kita bisa ngobrol Betul. langsung, ketemu langsung. Kalau kemarin kan kita ini sih, ya nggak ketemu langsung. Oke, kalau teman-teman manggil saya Ian gitu, lengkap saya Ahmad Supian Hadi. Dari Kendal, ya dari Kendal. Terus untuk aktivitas sehari-hari ya teater, lebih banyak teater. Berangkatnya baru lebih banyak teater sih sebenarnya. Hanya saja ketika sudah masuk ke teater itu akhirnya butuh juga belajar dengan ilmu-ilmu yang lain yang saling bersinggungan. Tentunya sastra juga iya, karena sumber dari pertunjukan teater adalah naskah. Naskah bisa berupa apa saja itu. Bahkan sampai dengan puisi pun menjadi sumber naskah juga tuh. Sampai dengan akhirnya semakin berkembang film. Ya, Oke. ya, jadi tidak hanya di panggung pertunjukan saja, tapi juga akhirnya merambah pada kamera, yaitu di film juga. Yang jelas otodidak ya, karena berdasarkan pengalaman itu saja, terus meraba-raba sendiri dan tanya-tanya, diskusi dan macam-macam, sampai akhirnya kemarin atau tadi disebut dengan film budaya itu kan karena semakin kesini semakin tertarik aja bahwa dulu oke lah, kita bicara tentang banyak hal, tentang dunia fantasi barangkali begitu ya, tentang karya-karya orang lain, bahkan orang-orang dari Eropa dan sebagainya gitu ketika kita belajar teater modern. Tapi ketika semakin kesini melihat lingkungan sekitar, ada beberapa hal terutama di daerah saya di Kendal itu yang ini menarik untuk diarsipkan, didokumentasikan, diangkat menjadi sebuah pertunjukan drama atau teater. Namun karena kemarin sempat ada corona itu dan kita untuk sebuah pementasan teater agak kesulitan, akhirnya saya geser dikit menjadi film. Begitu. Iya, Perjalanannya ya begitulah. dan begitu ya Pak ya. Mungkin di mana terlihat ya sekarang Pak Ian ini, mungkin ya, di kerap dipanggilnya Pak Ian ini, memang terasa banget itu dari orang-orang seorang praktisi teater gitu ya. Jadi awalnya banget Bapak bisa tertarik di dunia teater atau film itu sejak kapan Pak? Apa memang dari dulu memang Eh cita-cita?
ada pemahaman saya yang saat ini akhirnya agak berubah ya. Dari awal-awal saya berpikir bahwa saya mengenal teater tahun 2003 gitu. Teater 2003 ketika saya mengenal teman, dia baca puisinya bagus, terus kemudian ternyata dia orang teater, terus kemudian kita ngobrol, terus saya kenalkan dengan saat itu ada salah satu sanggar di Kendal namanya Teater Semut itu, dan saya baru mengenal, oh ini ya namanya teater. Oh baru tahu, oh ini teater modern gitu menyebutnya. Tapi semakin kesini, semakin ketika saya tahu ternyata pertunjukan teater tidak hanya sekedar di panggung, kemudian harus ada dialognya, bahkan sampai akhirnya saya tahu pertunjukan teater tanpa dialog pun iya terjadi. Ada drama kolosal, ada musikal, ada macam-macam dan sebagainya. Saya baru kayaknya saya pernah kayak gini deh sebelum tahun 2003. Dulu pernah, ya karena malah bapak saya sendiri. Oh gitu Pak? Iya. Oh Bapak. Di sana ada unsur musiknya, ada alur ceritanya, ada koreo-koreonya juga, ada puisinya juga gitu. Baru oh ini kayaknya berarti sebelum mengenal teater modern saya sudah pernah merasakan pertunjukan kayak Oh gini. iya. Iya, heeh. Cuma kan bapak juga nggak tahu dapat ilmu dari mana karena nggak pernah nyebut ini teater, itu nggak pernah kayak gitu. Oh, Iya. iya, oke. Berarti memang sudah menjadi privilege-nya Bapak buat menjadi seorang ahli praktisi teater Ya, gitu ya. mengenal dari situ aja sih. Nah, menarik sekali sih apa ya, untuk kalau kita lihat di baru kesinambungan ya antara teater dengan film itu Pada akhirnya film pun terjadi. terjadi ya. Iya, heeh. Ya karena kan tidak jauh ya. Dunia acting ya sebenarnya apa sih naskah atau skrip gitu pun sama. Terus di dalamnya juga ada sebuah alur cerita. Terus kemudian kita ada aktor, ada ilustrasi musik atau background itu dan sebagainya. Ada setting, ada sama. Sama ya. Bedanya hanya di ruang pertunjukan atau di kamera. Kamera. Iya. Oh iya. Hanya beda di situ aja. Nah, sekarang soal teknis-teknis mungkin berbeda. Teknisnya adalah ketika teater itu harus full dari awal sampai akhir karena kita ditonton langsung Oh iya. oleh mata Pertunjukan ya. penonton ya secara pertunjukan, maka mau nggak mau aktor dituntut harus kuat, Iya betul. konsisten, Konsisten. mendalami peran selama durasi Panjang itu ya. iya Oh iya. berlangsung. Long take-nya Pak ya. Iya macam-macam, ada yang 1 jam, bahkan ada yang pentas 2 jam pernah, ada yang saya pernah hampir 3 jam itu pementasan juga pernah, Iya. ada yang memang drama pendek banget juga ada 15 menit 20 menit memang ada. Oh iya. Nah beda dengan ketika pengalaman saya di film, sekali take kan nggak sampai 1 jam 2 jam itu, berapa udah selesai gitu, hanya adegan ini saja, hanya scene ini saja gitu kan. Pendek-pendek, bahkan bisa diulang, bisa dicari mana yang paling bagus. Cuma kalau kita berhadapan dengan kamera harus detail sih gitu Terus kan. gitu. Iya. Oke. Mungkin Beda dengan pertunjukan di teater kan kita ini ya bisnis besar ya. iya besar. Iya gerakan-gerakan besar gitu. Harus dinampakkan besar karena kalau kecil-kecil nggak kelihatan dari penonton di ujung paling belakangnya ya nggak kelihatan tuh kalau gerakan kecil. Harusnya gerakannya besar-besar itu. Beda dengan kalau di film gerakan kecil-kecil nampak karena detail kamera. Betul. Dan kita nggak boleh bohong ini. Iya, Sekali bohong ekspresinya kelihatan. kelihatan banget ya Pak ya. Oke, itu perbedaannya dari kalau teater tuh Plusnya di situ. long take ya Pak ya. Iya. Memang di kamera sih harus kapan ya kita juga syutingnya kadang seharian 2 hari. Iya. Itu kita retake memang Pak. Kali kita retake lagi, Iya. retake lagi sih. Bahkan kalau pernah karena kita baru belajar bareng ya dulu gitu awal-awal ada retake untuk satu scene gitu. Jadi itu kemarin ternyata harus retake lagi, aduh. Oh gitu. Ada kayak gitu. Gitu. Ada miss gitu akhirnya wah retake. Sebenarnya di film dunia nih gak apa ya, bukan cuma hiburan ya Pak ya. Kalau misalkan kita bikin film nih ada kalanya di mana kita memang menyampaikan pesan melalui film gitu. Nah, buat Bapak nih kira-kira cara mengubah pandang kita memandang realitas kayak kenapa tuh film bisa punya kekuatan sebesar itu Iya. gitu Pak? Nggak hanya di film ya, di teater pun Teater pun sama ya? iya. Apalagi akhir-akhir ini saya
mencoba menggarap atau merespon tentang tokoh-tokoh yang ada di Kendal, yang bahkan tidak semua orang tahu. Misalnya saya sebut saja, di dekat tempat saya itu di daerah Kangkung, Kendal sana ada namanya Kiai Agrobudin. Itu tokoh Kiai Agrobudin itu zamannya Baurekso. Di Kendal orang-orang mengenalnya Baurekso gitu. Oh gitu Pak. Ya temui Baurekso. Bahkan sampai dengan nama gor ya pati namai Baurekso. Sedangkan Kiai Agrobudin itu seangkatan. Bedanya adalah kalau Baurekso itu pejuang langsung di lapangan, begitu beliau seorang tumenggung langsung dapat perintah. Kalau Kiai Agrobudin logistik, bagian logistik. Oh logistik. Iya, bagian logistik, penyediaan makan dan sebagainya kayak gitu. Terancam sama. Iya, sama-sama diburu itu. Oh diburu juga ya Pak. Iya, sama VOC. Nah, itu akhirnya saya angkat tentang perjuangan Kiai Agrobudin yang dia setelah pelarian ya, karena sempat kalah juga di Batavia, akhirnya kembali lagi dan sempat diburu semuanya termasuk Kiai Agrobudin ini, kemudian membuat apa namanya di sawah gitu kan. Nah, kota di situ terus kemudian dianggap Kiai Agrobudin ini menentang oleh VOC. Dianggap menentang. Kenapa? Karena ketika VOC berupaya merampas hasil panen dari para petani, justru Kiai Agrobudin ini mengajak sama orang-orang sana, kemudian beliau membuat pondok pesantren sama santrinya untuk menanam dan diberikan gratis kepada orang-orang sekitar. Itu dianggap tentang itu. Kamu menggagalkan usahanya VOC untuk memiskinkan kita itu. Nah, akhirnya ditangkap kemudian dibawa ke Batavia, terus sampai di sana karena ditangkap dimasukin ke dalam tong, ditarik pakai kuda gitu, sampai di Batavia ternyata kosong dan dianggap wah punya kekuatan khusus. Dan itu yang saya muncul dari cerita-cerita heroik seperti itu dan tidak semua orang tahu. Itu kemarin saya garap 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun. Itu dipentaskan sama anak kecil namanya Hatta, anak Kendal juga anak SD, dipentaskan ke Malaysia. Terus ada lagi yang terakhir kemarin tentang Sindu Buwono pun sama. Jadi ada kaitannya iya ke VOC juga. Oke, dari sebelum kita terlalu dalam ya Pak ya, kita masih mau mendalami profil Bapak dulu nih. Kita ini kebetulan ya, aku pernah lihat ini kan ada di apa ya, di profil Bapak singkat itu ada Bapak ini pernah jadi fragmentasi di Antv itu Pak ya? Oh iya. Iya benar. Wasit apa ya? Cedok. Ya tuh, saya nonton kayaknya nih, oh ternyata memang Bapak betulan ya ada itu. Kok bisa Pak? Kira-kira tiba-tiba menjadi fragmentasi di satu paha itu gimana Pak? Iya, itu teman aja sih, teman di sana, kru di sana. Terus kemudian kebetulan syutingnya ada di Semarang gitu. Oh Semarang, iya. Terus temen tuh telepon. Dan ini aku ada ini syuting di Semarang ini di Sampokong. Terus kok bisa ini nggak ikut nggak ya, jadi ini tokoh bapak, peran jadi bapak. Terus saya tanya, itu casting apa langsung syuting? Iya langsung lah. Kalau casting aku gak mau. Kalau casting dulu lama. Iya, artinya kan harus geser-geser waktu. Iya betul, geser dulu. Jadwal kan sudah ada, kita harus geser-geser. Ternyata cuma casting kan, enggak lah gitu. Tapi tapi ternyata enggak, langsung syuting ini. Oh ya udah kalau gitu, enggak apa lah mau gitu. Ya terus datanglah, terus akhirnya ketemu sama yang lain, terus kenal, terus ya sudah. Sana mungkin ya. Dapat itu kita pelajari terus masuk sih. Langsung masuk ya. Iya. Luar biasa. Satu hal yang sangat dinotis sekali misalnya. Masuk TV. Tapi itu nunggu dari pagi ya. Disuruh datang jam 8. Datang jam 8. Ternyata ada berapa scene? 1, 2, 3 atau 4 saya lupa itu. 4 scene. Dan scene yang terakhir itu jam 3 pagi. Jadi harus nunggu lama. Oh jadi jam 8 sudah setengah 3 pagi. Waduh. Sampai jam 3 pagi itu. Mulai dari jam 8 pagi nunggu take lagi ada Isa, ada lagi jam berapa terus kemudian ya terakhir pagi itu. Oh iya. Terus dilihat di profil Bapak ini selain menjadi praktisi teater mungkin Bapak juga pernah menjadi seorang sutradara dan penulis. Iya. Itu juga apa Bapak punya PH juga apa
cita-cita untuk Enggak sih, jadi kalau saya nggak punya ya. Oh, Itu karena keresahan, kegelisahan, Mhm. nggak puas itu ternyata ketika di tubuh saya menjadi positif. Positifnya adalah akhirnya pengen nulis sendiri. Jadi gini, ketika awal-awal ikut teater gitu awalnya ya, itu pun sama, berawal ikut teater, belajar dengan yang lain, belum sampai menjadi aktor, masih ngekru, jadi tim artistik, nyeting, apalagi bantu ilustrasi musik gitu. Pernah juga lighting, nggak paham tentang tata cahaya ya, masang-masang lampu gitu, Heeh. kayak narik kabel itu. Terus akhirnya ada kesempatan jadi aktor, Iya. ternyata enak ya jadi aktor, wah jadi aktor, bos. Mana-mana akhirnya aktor, acting gitu. Nyaman gitu jadi aktor. Tapi ketika jadi aktor, lihat sutradara enak ya, sutradara tinggal nyuruh-nyuruh ya, dia konsep nyuruh-nyuruh, selesai. Nah, suatu saat kepengen jadi sutradara. Setelah jadi sutradara, muncul nggak puas juga. Ketika apa? Naskah yang digarap itu aja. Terus ini ya, pernah suatu hari, ngarep di sekolah gitu ya, di sekolah ada cewek-cewek semua. Sedangkan nyari naskah yang cewek semua tuh, saat itu saya nggak nemu-nemu. Akhirnya udahlah, capek nyari-nyari mulu nggak ketemu. Buat sendiri, yang pokoknya semuanya cewek itu. Ya udah selesai. Nah, berawal dari itu akhirnya, buat lagi ya, buat apa lagi. Nah, karena di teater juga sudah, terus akhirnya kenal dengan dunia film, akhirnya buat skrip sendiri juga. Buat skrip sendiri juga. Iya. Itu Bapak melalui apa, ada les dulu atau memang belajar mandiri secara otodidak buat Enggak, penulis? sendiri sih. Tapi iya teman-teman itu, saya suka lihat teman-teman itu mereka cerewet. Jadi ketika saya ketemu sama teman film, saya sodori naskah yang saya buat itu, dia langsung komentar, "Wah, ini naskah teater namanya," gitu. Terus saya belajar akhirnya, ini buat kayak gini, dikasih ini dan sebagainya. Terus, oh udah ini udah mirip-mirip kayak skrip film, oh ini udah gitu. Akhirnya belajar dari situ sedikit-sedikit, teman. Oke. Berarti dari teman-teman juga Iya, ya, Pak? 2000 berapa ya, 17 kayaknya yang saya buat. Akhirnya saya beranikan diri untuk saya niati memang tidak 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 teater kemudian digarap film, enggak. Memang saya niatin untuk niat buat film gitu. Skrip film yang saat itu judulnya Rekso. Oke. Ya, Rekso itu, saya tergelitik ketika dengar info ternyata Kendal itu penyumbang TKI Mhm. terbesar nomor 2 di Jawa Tengah dan nomor 4 di Indonesia gitu. Oh, nomor 4 Indonesia. Iya, saat itu juga ya, terus, ternyata ya Kendal kayak gini, saya buat. Dan kebetulan saya punya pengalaman, ibu saya pernah jadi TKI juga itu. Iya, jadi, oh ya semuanya yang saya paham saya masukkan dalam sebuah cerita ini. Oh iya. Menarik gitu. Menarik sih ya. Sampai distribusinya sampai mana tuh, Kak? Apa filmnya ditampil di mana aja tuh? Kalau itu yang bawa teman-teman ya karena enaknya film itu kalau sudah jadi itu mau diputar mana saja itu Oh iya. beres kan. Eee, Terakhir yang saya dengar ketika teman-teman cerita katanya diputar ada di beberapa provinsi di Jawa Tengah, di provinsi di Indonesia gitu. Tapi nggak tahu sih saya nggak ngikuti ya karena teman-teman yang Oh iya, yang distribusi ini ya. heeh, di sutradara dan saya Produser ya biasanya, Pak? iya biasa kayak gitu. Luar biasa ya. Berarti sekarang Bapak udah bikin film berapa ya? Banyak sekali ya, Pak ya? Ya lumayan ya. Udah seratusan nyampe nggak? Kalau status kayaknya nggak ada. Enggak ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Belum ada. Berarti ada rencana ini Bapak buat mau bikin film lagi? Kalau saya sih ngalir aja ya, jadi nggak memaksakan diri, ketika saya harus nulis, ketika enggak ya enggak gitu. Oh, aku nunggu ini ya. Ya, Oke. nunggu, ini aja momennya paling ketika, ini kayaknya, saya tergelitik dengan persoalan apa atau peristiwa apa, Iya, tulis aja lah itu. terus aja. Entah jadinya entah, film atau teater juga nggak tahu sih. Ah, Iya, oke. paling ketika, peristiwa ini nggak mungkin kan dihadirkan di panggung, ya udah saya buat film gitu. Tapi kalau, ini di saat memungkinkan di panggung pertunjukan, ya udah saya buat teater gitu. Oke. Berarti Pak ya, bersinarnya di tahun berapa tuh, Pak? 2019. Berarti umur Bapak sekarang? Sekarang berapa ya? Kelahiran 84 berarti berapa? 41.
40 ya. Saya 20 Pak. Kurang lebih separuhnya saya dari Bapak ini. Ya semoga juga saya juga bisa jadi apa ya, inspirasi dari Bapak gitu. Jadi sutradara juga gitu kan. Juga dari Film. teman-teman semua tuh yang di sini juga. Oke, lanjut ya ke bagian selanjutnya. Mungkin kita bakal nanyain tentang budayanya. Jadi di sini gimana budaya ini lokal tuh justru memperkaya narasi film. Kenapa tuh Pak bisa ngangkat budaya gitu? Memang tema selain budaya juga kan ada gitu ya Pak. Iya. Kenapa yang Bapak tertarik tuh memang budaya gitu yang diangkatnya? Iya, karena saya pernah dengar statement dari siapa saya lupa ya. Bahwa ternyata budaya itu juga bisa menyelesaikan beberapa persoalan. Oh, gitu. Salah satunya persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi. Ekonomi Bener. bisa gitu. Contohnya adalah ini. Ada satu keluarga ekonominya menengah ke bawah, bahkan bisa dikatakan nggak punya saat itu. Mau makan, adanya cuma telur satu. Oke. Gimana caranya bisa makan sekeluarga? Maka dibuatlah telur dadar, dicampur sama gandum sama apa itu, sama tepung deh. Akhirnya bisa jadi lebar, diiris-iris, selesai. Itu kan hanya ada di Indonesia itu. Iya betul. Problem solving ya. Iya. Kan udah bisa menyelesaikan itu. Belum lagi yang ini. Di tempat saya ada namanya istilahnya barian. Oke. Barian itu makan-makan Oke. bareng malam Jumat atau apa ya itu. Malam ini satu suro gitu kan. Malam satu Saya suro. ada makan-makan di biasanya kita pilih di jalan perempatan jalan atau di apa yang bisa penuh. Karena kalau di rumahnya seseorang nanti kurang lumayan. Makanya kita di jalan aja biar rame gitu. Nah, yang nyediain ini pun tidak narik iuran ke warga enggak. Jadi mungkin ada yang bersihnya lagi lebih terus ngeluarin sendiri apa gitu. Meskipun ada yang keluar juga pasti ada ya. Nah, terus kemudian itu nanti dimakan bareng. Artinya dengan makan bersama itu kan sebuah ketahanan pangan juga ya. Betul. Kalau saat ini kita sering dengar ketahanan pangan, salah satunya kan itu ya. Jadi meminimalisir mereka tidak masak dalam satu malam itu untuk makan-makan. Dan beberapa kemudian juga kayaknya begitu deh. Ketika saya melihat satu lagu budaya, saya pasti penasaran. Ini maksudnya apa? Ternyata di dalamnya banyak filosofi, ada makna-makna tersendiri yang saya akhirnya paham. Salah satunya adalah ketika almarhum Iman Budi Santoso menyampaikan di Jawa, maaf ya di Jawa, ketika ada orang menyapu. Kenapa dia lakukan nyapu itu di pagi hari dan di sore hari? Ternyata tidak hanya sekedar membersihkan, ada makna tersendiri. Maknanya adalah ketika nyapu di pagi hari, dalam hatinya adalah membersihkan semua persoalan tadi malam. Oke. Masalah-masalah tadi malam jangan sampai ke bawah sampai di hari ini. Karena setelah ini akan ada muncul masalah-masalah lagi. Gitu. Dia bersihkan pagi hari. Pagi hari sampai dengan siang, sampai dengan sore menjelang malam, dia nyapu lagi. Dalam hatinya, jangan sampai persoalan yang hari ini ke bawah sampai nanti malam kita mau tidur. Oh, mau tidur. Iya. Maka sebelum gelap, selesaikan dulu semua persoalan yang ada. Oh iya. Nah, dengan simbolnya adalah menyapu itu. Simbolnya menyapu ya. Iya. Dan ternyata ini ya tidak hanya sekedar membersihkan ruangan, tidak sekedar itu, tapi ada makna tersendiri. Belum lagi pernah dengar ini di Jawa ada namanya tedak siten. Tedak siten itu nginjak, siten itu tanah. Oh oke. Ya, kan ada ya yang anak kecil sebelum menginjakkan kaki ke tanah, kemudian ada ritualnya. Oh ada ritualnya. Nah, jadi saya juga baru tahu ternyata, oh iya, ternyata doa orang tua itu tidak semuanya harus diucapkan oleh kata-kata dengan cara verbal, dengan cara itu pun bisa. Dan itulah budaya karena tradisi dari dulu memang begitu. Dan itu harapan orang tua ternyata. Dalam hati orang tua adalah sebelum anak ini saya lepaskan ke tanah, sebelum dia mengenal dunia hingar-bingar ini, dia berjalan dengan sendirinya, sekarang masih dalam gendongan, dia harus aku bekali banyak hal. Salah satunya adalah diantarkan dia untuk naik tangga. Tangga itu tidak sembarangan,
tidak dari besi, tidak dari bambu, tapi dari tebu. Tebu. Iya, maknanya adalah tebu itu anteping kalbu. Antem itu kan berat ya. Iya, Kalbu itu apa sih? hati. Hati, iya. Dia punya apa yang ini berat gitu kan. Persoalan hati ada ya menapaki persoalan-persoalannya. Berat itu harus mencoba untuk itu masih dituntut. Gitu. Sampai akhirnya setelah itu ada menginjak bubur atau juana atau apa itu ya. Oh iya ada juga. Nah iya sebenarnya ada kayak gitu. Jadi bubur itu kenapa warnanya ada 7 gitu. Saya lupa yang lain. Yang saya ingat aja ya. Salah satunya warna putih gitu. Oke. Dalam hati orang tua adalah sebelum dia mengenal banyak kehidupan ini didasari dulu dengan kesucian, maka diinjakkan putih biar dia punya bekal kesucian dalam hati ya. Kemudian suci aja nggak cukup nih, harus dibekali sama apa? Keberanian, maka diinjakkan bubur warna merah. Oke. Kemudian kesuburan warna apalagi gitu. Jadi untuk menanamkan ke anak sebelum mengenal kehidupan yang Mana? iya yang berat ini, maka diberi bekal itu semua. Oke. Sampai akhirnya dimasukkan ke dalam kurungan itu. Terus kemudian di sana suruh memilih beberapa hingar-bingar dunia. Ada tasbih, ada wal, ada ballpoint, ada macam-macam. Nah itu juga pada akhirnya terakhir ritual terakhir begitu. Dia disuruh masuk, suruh memilih. Nanti orang tua bukan berarti nanti dia akan menjadi itu enggak. Hanya mengira-ngira saja dia tertarik pada apa. Oke. Nah hanya untuk mengukur anak saja. Oh ternyata dia tertarik pada uang. Orang tua harus mulai berpikir nih, ketika anak tertarik sama uang, maka apa yang harus dibekali pada dirinya? Ilmu agama kah? Bisnis kah? Atau apa yang harus dibekali? Sehingga nanti ketika dia sudah mulai tertarik dengan uang, kita sudah nggak akan bingung lagi. Aduh anak saya kok gini ya gitu misalkan ya. Wah ternyata dia pikirnya duit mulu misalkan ya misalnya. Oh dia tertariknya sama tasbih misalkan. Atau sama kitab. Aduh dia sukanya ngaji terus nih. Nanti nggak kerja lagi. Harus dibekali sama apa? Dia cari bisnis, berdagang atau apa. Bermasyarakat dan sebagainya. Jangan sampai introvert dia enggak lah aku mau ngaji terus enggak perlu kenal sama orang banyak. Jangan sampai kayak gitu kan. Maka mungkin antisipasi orang tua adalah gitu. Sepaham saya sih kayak gitu ya. Jadi sudah ada antisipasi terhadap untuk melihat karakter anak sejak dini gitu. Kayaknya sih itu. Iya. Makanya dalam banget ya Pak ya itu. Iya, Sangat. iya belum lagi kalau Mas Rizky pernah mengenal tembang Mojopat itu ternyata ada urutannya itu. Itu fase kehidupan manusia itu. Oh pas gitu. Iya. Itu ya. Pernah dengar? Belum sih. Dari micil sampai dengan pocong itu kan ada fase kehidupan manusia dan kita harus melalui semuanya. Tapi tidak semua orang melalui kehidupan itu semua. Karena ada 11 sih. Jadi perlu tak sampaikan ya ini. Boleh. Kayak dibuat nih wawasan-wawasan baru ya. Iya. Jadi ada 11 fase ya. Yang pertama itu Mas Kumambang. Mas Kumambang namanya. Mas Kumambang itu pada dasarnya manusia itu kan tidak menapak tanah, tapi terbang. Terbang di mana? Di kandungan ibu. Di kandungan ibu. Jadi di kandungan ibu ya masih baru dikasih ruh, belum sampai lahir. Oh belum sampai lahir. Iya, itu Mambang itu. Oh Ngambang lah. ngambang. Iya. Namanya Mas Kumambang. Jadi dia masih ngambang gitu. Sampai fase yang kedua adalah micil. Micil itu lahir. Ketika manusia lahir itu namanya micil. Terus kemudian fase yang ketiga sinom. Iya, isi nom. Dia masih kecil, masih anak-anak, dunianya anak-anak. Kemudian fase yang keempat adalah kinandi. Misalnya dia belajar. Belajar apa saja. Gitu. Terus kemudian fase yang kelima setelah kita belajar apa saja, maka kita akan tahu akan asmara. Oh asmara. Iya. Oke. Jadi ada perasaan suka dengan lawan jenis dan sebagainya. Milih-milih. Terus kemudian fase yang selanjutnya adalah gambuh. Gambuh itu menemukan yang cocok. Oke. Ya, belajar sudah punya perasaan suka sama dengan lawan jenis. Terus kemudian akhirnya harus memilih ini. Ya, memilih yang cocok termasuk pekerjaan juga harus yang cocok. Nah,
setelah Gabuh tadi berapa? 6 ya? 6 Gabuh. Terus kemudian yang ke-7 adalah Dandang Gulo. dan Gulu. Ya, Dandang Gulo itu eh kita cocok sudah, ketemu yang cocok sudah, punya keluarga sudah, Iya. pekerjaan sudah, punya penghasilan sudah. Nah, itu adalah fase Dandang Gulo. Semuanya sudah dipenuhi semua ini. Punya keluarga, punya pekerjaan, hidupnya sudah ada semua. Itu Dandang Gulo. Kemudian yang ke berapa tadi? 7, 8 sekarang ya. 8 itu eh Durmo. Oke. Durmo itu berdharma. Berdharma. Jadi ketika kita sudah punya semuanya, pekerjaan sudah punya, keluarga sudah punya. Terus apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Ya memberi. Oh, ngeri. Iya. Ini bukan persoalan banyak atau sedikitnya ya. Tapi ada fase saatnya memberi. Oke. Kalau punyanya sedikit, ya berinya sedikit. Kalau punyanya banyak, berinya banyak. Yang penting kita sudah fase memberi. Iya, Iya. saya memberi porsi yang Iya. gitu. Kita nggak punya apa-apa, punyanya ilmu, ya udah memberi ilmu. Memberi. Punyanya pengalaman, beri pengalaman. Punyanya tenaga, ya udah tenaga gitu. Apa saya bantu. Karena secara ekonomi mungkin nggak kurang gitu. Tapi tenaga kan saya punya, pemikiran saya punya, ide punya itu. Maka fasenya adalah Durmo, berdharma itu. Fase selanjutnya adalah Pangkur. Pangkur itu mungkur. Sudah saatnya mungkur. Mungkur itu sudah menjauhi dari, udah nggak punya kepentingan apa-apa. Usia nggak butuh jabatan, nggak punya kepentingan apa-apa. Ketika aku datang ya karena pengen datang aja, nggak terus kemudian di belakang ada pengen minta lah, ada ingin ini itu dan sebagainya, minta jabatan, minta posisi dan sebagainya gitu. Pangkur itu. Itu pangkur ya? Iya, Itu sudah akan mangkur. pensiun itu. Ya harusnya. Harusnya. Tapi kan usia tidak menjamin Oh, tidak menjamin. kedewasaan seseorang atau fase-fase ini. Ada yang usianya sudah sampai 50 masih butuh jabatan. Ada kayak gini kan. Dia nggak paham posisi. Posisinya udah apa ini? Pangkur kan. Setelah pangkur, maka fase yang ke-10 adalah megat ruh. Megat ruh. Megat ruh. Kita harus sudah saatnya pegat itu putus hubungan sama ruh. Karena raga ini kan tidak selamanya kuat. Ruhnya mungkin kuat selamanya, abadi. Tapi namanya tubuh kan sama dengan kendaraan. Dipakai terus kan lama-lama hancur. Gitu kan. Tubuh pun begitu. Itu mau dipertahankan kayak apa aja, mau dimasukin rumah sakit sampai 10-100 kali kan sudah saatnya hancur ya hancur. Ya kan sudah saatnya rapuh ya rapuh gitu. Kita nggak bisa ini nahan itu. Tuh. Dan yang terakhir 11 pocong. Ya udah saatnya dipocong, selesai. Berarti dari tahap sebelum dia nyentuh tanah sampai dia Sampai dengan akhirnya dipocong. dipocong. Ada pasang itu semua. Oke. Apa semua orang akan mengalami itu semua? Juga ada yang enggak. Ada yang baru sampai kinanti, baru belajar, tiba-tiba dipocong juga ada. Ya mungkin langsung. Ada yang dia sebenarnya punya kesempatan untuk mengalami itu semua sampai mengatakan sebagainya, ternyata enggak, baru mau nyari yang cocok aja itu sampai bertahun-tahun, sampai dia usia tua enggak cocok semua. Itu juga ada, enggak merasa cocok, enggak pernah merasa puas dengan kehidupan, itu juga ada yang sudah sampai hampir meninggal sampai 60 tahun, hampir 70 misalnya, dia masih nyari-nyari posisi untuk pengen jadi inilah, pengen jadi lurah, pengen jadi itu juga ada. Menyangkut harga diri itu ya. Aku harus berubah gitu. Ini cocok sama tema saya. Sudah saatnya Saya sebelum pikir saya ini pas ya saya sekarang lagi nggak butuh apa-apa sebenarnya Pak. yang menentukan kita sendiri. Iya. Oke, jadi buat yang selanjutnya mungkin ini kan Bapak pernah menemukan cerita terus membuat naskahnya terus mungkin yang bikin film atau mungkin di teater Bapak itu kira-kira pernah gak Bapak ada survei atau bilang ke teman Bapak yang udah nonton film atau teater Bapak itu merasa bahwa dirinya tuh aku berubah gitu jadi gara-gara film ini gitu atau teater ini gara-gara pertunjukan ini. Ada sih, ada beberapa ya, 1 atau 2 saya lupa. Kalau yang satu itu saya hanya menggambarkan persoalan yang
mungkin orang tidak tahu menjadi tahu, orang yang selama ini nggak paham tentang Kendal ya, karena saya berapa kan lebih menyentuh ke Kendal itu, ternyata tahu dan paham. Kayak salah satu film yang pernah saya buat dengan teman-teman saat itu, saya juga nulis naskah, saya juga sutradara itu, yang Sengkolo itu. Sengkolo itu kan di Kendal itu ada salah satu daerah yang tidak boleh nanggap wayang gitu, nggak boleh nanggap wayang. Saya tertarik aja sih, ini nggak boleh nanggap wayang. Tapi ketika saya tanya sama anak-anak Gen Z gitu kan, usia-usia itu, mereka nggak tahu itu, nggak tahu kalau ada mitos itu, nggak tahu. Terus kemudian saya tanya yang usianya lebih di atasnya, ada yang tahu, ada yang enggak. Terus saya tanya yang mungkin seusia saya atau di atas saya dikit, baru mereka pada paham. Oh iya, nggak boleh gitu. Terus kemudian orang-orang tua juga, oh ya benar ini. Artinya saya berpikir ini 10 tahun atau 20 tahun kemudian kayaknya udah nggak pada tahu semua deh kayaknya. Akan hilang ini. Bahwa dulu pernah ada mitos kayak gini, nggak pernah nggak. Nah akhirnya saya tertarik untuk mendokumentasinya gimana ini. Akhirnya saya buat naskah. Saat itu saya buat naskah itu awalnya tak buat drama, kayaknya asik ini, buat teater itu, juga teater. Corona. Terus akhirnya kan kayaknya nggak boleh ini. Ya udah, saya alih wahanakan jadi film aja. Malah di film kita bisa lebih detail, menghadirkan sawah, menghadirkan ini jalan dan sebagainya, itu settingnya. Nah dari situ saya harus riset nih, karena ketika berhenti pada daerah ini tidak boleh nanggap wayang selesai. Apalagi di dalamnya tentang ketika nanggap wayang ini kan memang nyata ya. Ketika mereka nanggap wayang terjadi sesuatu di belakang. Nah, saya ke sana ketemu sama beberapa orang tua. Ada salah satu orang tua yang dia kebudayaannya sana keberatan. Ora iso mas gini. gitu. Kalau filmnya modelnya kayak gitu, itu sama artinya menyudutkan wayang. Gitu. Padahal wayang itu adiluhung, punya nilai-nilai tertentu di dalamnya. Nah, akhirnya saya pending nih untuk dibuat film. Saya tarik lagi, saya ubah-ubah lagi. Nah, baru di situ saya garap lagi nilai-nilai di dalamnya. Terus kemudian true story. Saya akhirnya ketemu dengan seseorang yang pernah mengalami itu. Nah, pengalaman hidup seseorang ini saya garap true story itu, bahwa dia pernah mengalami itu dan lain-lain. Nah, ketika ini jadi, maka ada nilai di dalamnya yang saya masukkan dan saya putarkan diskusi di saya tayangin 7 kota kayaknya. Putar film diskusi saat itu kayak gitu, sehingga sembari diskusi sembari saya sampaikan bahwa bukan wayangnya yang salah, tapi cara berpikir kita yang salah gitu. Memang secara garis besar, secara ininya kita melihatnya setelah nonton setelah nanggap wayang terjadi sesuatu, tapi ketika saya tanya, kita gali kembali, ternyata secara detailnya adalah bahwa dia mengalami ekonominya hancur dan sebagainya kan karena dia mentalnya nggak kuat gitu aja. Dia mentalnya nggak kuat. Ternyata karakter ini yang menyampaikan budaya itu ya. Karakter orang-orang sana, orang daerah situ, itu mereka apa istilahnya ya? Gengsinya gede. Gengsi gede. Sehingga awalnya sebenarnya perintahnya adalah tidak boleh gantung gong. Gantung gong, tidak boleh ngegongi gitu. Ngegongi itu artinya satu sensasi yang wah. Bagi orang sana, jangan bilang kaya kalau belum pernah nanggap wayang. Nah, terus kemudian karena biar dianggap kaya, akhirnya gimana caranya untuk nanggap wayang? Ya, menggantungkan saudaranya, menggantungkan ini, menggantungkan itu untuk ngegongi, untuk dianggap wah. Akhirnya usai pertunjukan atau acaranya selesai, pestanya selesai, utangnya di mana-mana. Akhirnya hancur lah hidupnya. Ada beberapa kayak gitu. Aja itu peringatan untuk orang-orang sana saja sih sebenarnya. Itu yang tidak tersampaikan memang harus Itu Bapak yang bikin film yang pas riset pada orang tua ya? Iya betul. Itu Bapak. Riset. Ya, saya langsung ke sana. Ini saya pernah denger itu nih.
Jadi apa ya, lupa kan. Oh, Ada pokoknya di mata kuliah kami tuh ada yang ceritain gitu. Jadi ada orang yang memang mau bikin film tentang wayang, tapi dia itu katanya memang ditolak sama si budaya budaya di sana. Nggak bisa katanya ngasih ini gini nanti menyudutkan wayang. Oh ya gitu. iya, itu di anu ada. Ada Saya juga baru dikabari berapa bulan yang lalu, tahun ini. tahun ini. Mahasiswa di situ juga sama mata kuliah atau UTS, Oh, masuk di UTS itu. Terus difoto terus kirimin saya, Mas, iki kamu mau motor sih, ini kamu motor sama saya. Oh iya, Iya ini oh waktu saya masuk di UTS sih. iya. Karena itu ini diteliti sama gitu. Iya. Jadi filmnya itu dibuat apa ya sih, apa diteliti apa gitu, terus kemudian nah ini dipelajari. Ya, akhirnya belumnya jadi ya, Mbak? Ya? Ya jadi udah diserahkan di YouTube kayaknya ada itu. Oh, masih ada di. Tapi bahkan sampai lagunya saya buat sendiri. Oh, lu punya bawa betul ya jadi. Scoring ya, Pak ya? Oke, mungkin di film udah, di praktisi, di perteateran udah, mungkin Bapak mau ngasih beberapa pesan buat mahasiswa terutama di kampus saya ya Pak ya. Itu kan ada anak film televisi, ada juga anak teater juga. Kebetulan saya banyak sana. Pesan buat mahasiswa dari Bapak, kira-kira apa? Apa ya, kalau saya itu ketika bertemu sama teman-teman dia punya kegelisahan terhadap keilmuannya, ya, saya senang sih sebenarnya. Artinya apa? Kita harus pahami bahwa teater, mungkin film, mungkin ya, tapi kalau yang saya pahami teater, kemudian semua yang dipelajari di kampus apalagi ya, menurut kampus itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Jangan berharap misalkan saya di teater, masuk teater dapat uang banyak, enggak. Teater enggak akan membuatmu kaya. Tapi itu adalah sebuah ilmu. Persoalannya adalah ilmu itu mau dibawa kemana? Mau jadikan apa? Di dalam teater ada keaktoran, belajar berbicara yang baik, acting yang baik, dan sebagainya. Nanti ketika kau mau jadi apa saja silahkan. Jadi pengacara juga bisa, jadi guru juga bisa kau terapkan, jadi penyuluh bisa kau terapkan, pendakwah bisa. Itu modalnya keaktoran. Bagian ilustrasi musik, nyiptain lagu bisa, buat backsound juga bisa, dan sebagainya. Terus apalagi penata kostum, butik, ini kan bisa, penata make up, dia buka salon bisa dan sebagainya. Artinya ketika ilmu ini dipegang bisa jadi apa saja gitu. Terkadang kita salah kaprah ke teman-teman, dia nggak mau kerja karena merasa aku orang teater, maka saya harus dapat uang dari teater. Siapa yang mau ngasih? Iya, iya, betul. Iya, selesai kan hidupnya di situ. Apalagi tujuannya berakhir di panggung. Sekarang semakin kesini nggak berlaku. Kalau kita hanya berpikir selesai di pertunjukan, kalah sama orang-orang film. Iya, betul. Ya kan? Itu sebuah ilmu itu, sebuah ilmu. Termasuk yang lainnya yang tidak saya sebut itu juga beberapa itu adalah ilmu. Kita pahami ilmu yang bisa dipakai keilmuannya untuk menjadi apa saja gitu. Lingkungan kita di sekitar kita itu banyak yang belum kita respon. Oh iya. Orang-orang di luar sana semuanya direspon. Bahkan kita kenal dengan Cinderella, kita kenal dengan Rapunzel. Mereka bisa menciptakan ada Superman, ada Batman dan sebagainya, superhero mereka. Tapi kita tidak mengenal superhero dari daerah kita masing-masing. Oke. Ya. Iya, betul. Nah, Oke, Pak ya. nah, itu yang sedang saya coba saya gali, ada superhero apa di daerah saya di Kendal, karena saya hidupnya di Kendal. Ada Ki Agropudin, ada Sindu Buwono, ada Pangeran Jumina, ada lagi siapa kemarin itu, saya lupa, Ki Rajek Wesi, ada banyak yang akhirnya harus saya gali itu. Bagaimana dengan teman-teman di daerahnya masing-masing? Jangan-jangan masih berpikir bagaimana menghidupkan liberty yang ada di Amerika dan sebagainya. Kejauhan. Iya. Di sekitar daerahnya masing-masing pasti ada yang belum dimunculkan dan kita harus bangga itu. Oke, jadi kita harus apa ya? Melihat lingkungan gitu ya, Pak ya. Iya, Ini lingkungan sekitar dulu jangan terlalu jauh. Iya, betul. Semua karya sebisa mungkin bersentuhan dengan itu.
Entah itu sastra, puisi, lagu, apa, syukur-syukur bisa bersama dengan yang ada di sekitar itu. Oke. Itu secara tidak langsung mengarsipkan dan karakter kita akan muncul itu, diketahui. Sekarang mungkin nggak penting karena kita sehari-hari begini. Oke. Tapi 10, 20, 30 tahun yang akan datang, orang-orang mungkin butuh itu. Oke. Misalkan sekarang kita mungkin nggak butuh pohon, ada pohon pengennya ditebang, Iya. tapi kita nggak tahu berapa tahun yang akan datang, berapa puluh atau ratus tahun yang akan datang, ketika kita hanya melihat pohon itu ada di museum. Pengen lihat pohon ke museum. Oh ini ya pohon ya gitu. Gimana coba? Kan jadi penting nantinya. Sama dengan hewan misalkan di tempat saya dulu ada namanya undur-undur. Undur-undur itu hewan yang ada biasanya di rumah-rumah, di teras rumah atau halaman rumah itu yang masih tanah itu ada undur-undurnya. Sekarang nggak ada, itu jarang saya temui. Itu kayak cacing apa gimana Pak? Bukan kecil ini. Dia jalannya mundur. Oh, jalan mundur. Undur dulu namanya. Undur-undur. Ada lagi kunang-kunang. Kunang-kunang. Iya, itu masih ada nggak sih Pak? Nah itu masih ada nggak itu? Saya sudah nggak pernah lihat. Saya masih ada sih. Ada. Cuman memang jarang banget. Ya, jarang. Nggak seperti dulu. Dulu saya kecil main ke kebun pasti ada kunang-kunang. Depan rumah. Ya, setiap malam pasti ada kunang-kunang terbang-terbang itu sudah saya tangkap ya. Kunang-kunang. Sampai capung juga Pak ya. Capung bisa berkurang. Iya. Saya juga di Bandung dulu kan depan sawah kan rumah saya. Itu setiap hari capung selalu ada. Nah itu Tapi tahun sekarang kayak punah. Habis semua punah. Iya. sampai itu juga. Di tempat saya dulu ada namanya pohon gayam. Pohon gayam. Gayam itu seperti jengkol. Ini yang dimakan itu kayak jengkol itu. Sampai dijuluki daerah saya itu kota gayam gitu. Kota gayam. Ya di desa itu. Oke, di desa. Nah sekarang jarang saya temuin ada kayak sudah jarang. iya jarang. Dulu banyak banget, sekarang jarang. Nah bisa jadi kan ketika kita tidak melestarikan itu, tidak mengarsipkan, tidak mendokumentasi, tidak sudah sampai suatu saat akan hanya ada di museum itu. betul ya. Oke, mungkin ini udah 9:49 ya, mungkin ada 10 menit lagi. Tapi mungkin Bapak kalau mau misalkan pengen menambahkan sesuatu di luar teater atau sesuatu di luar film, mungkin Bapak bisa sampaikan tentang perjalanan Bapak jadi praktisi, tapi di dalam diri Bapak ini apa yang Bapak bekali gitu? Ini mungkin pernah saya sampaikan ke teman-teman ya. Entah setuju atau tidak, pilihan masing-masing. Ketika kita meyakini untuk berkesenian, maka selesaikan 4 hal. Oke. Ya. Ini Pak. Selesaikan 4 hal. Yang pertama, selesaikan dengan perutnya. Jangan sampai kita menggebu-gebu berkesenian tapi malas kerja. Kita nggak punya penghasilan. Kita nggak pernah berpikir ini penghasilannya gimana. Bahaya itu. Apalagi berpikirnya gorok temen. Nggak apa-apa nanti rokok minta temen. Nggak apa-apa nanti minum minta temen. Makan minta temen. Selesai temennya nanti. Kasihan. Ya. Sebisa mungkin malah usaha sendiri. Malah berpikirnya berdharma itu. Bisa ngasih temennya apa. Oke. Maka selesaikan dengan perutnya. Harus punya penghasilan tuh. Yang kedua, selesaikan dengan keluarga. Komunikasinya. Jangan sampai gara-gara berkesenian, bermain teater misalkan, akhirnya cekcok sama keluarga, dimarahi orang tuanya, disalah-salahkan. Gara-gara teater ini kamu sekarang jadi kayak gini misalkan. Kan jangan sampai kayak gitu ya. Gara-gara berkesenian ini kamu jadi rusak misalnya. Jangan sampai begitu. Harus ada komunikasi yang baik sama orang tua kalau masih sama orang tua. Kalau sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, beri komunikasi yang baik. Sehingga ketika mau apapun, pentas teater jangan sampai ditelepon istri pulang sekarang. Nah jangan sampai kayak gitu. Itu jangan sampai terjadi karena komunikasinya kurang bagus sehingga kayak gitu. Oke, tapi Pak di stigma masyarakat sekarang kesenian tuh kayak memang jauh dari kalau orang-orang tua zaman kan tuh kayak aduh kenapa kamu harus jadi kesenian gitu. Iya. Kenapa nggak jadi PNS apa gitu ya. Memang stigmanya sampai sekarang. Ya karena ada teman kesenian juga yang dia mencoba membatasi diri. Dia eksklusif, jauh dari masyarakat sehingga masyarakat merasa nggak butuh. Padahal kita hadir dari masyarakat. Ketika dia punya anak
dia berkesenian, maka ngapain kamu kayak gitu, Pak? Paling nanti nggak bermanfaat di masyarakat kok. Nah, Berarti pentingnya komunikasi itu. iya komplikasi itu sehingga orang tua nggak bakalan was-was. Iya. Yang tadi saya sampaikan dia pentas di Malaysia itu malah orang tuanya yang dorong itu. Oh, orang tua yang dorong. Iya, orang tuanya yang manggil saya ke rumahnya untuk latihannya anaknya akting, mendongeng dan sebagainya itu. Terus bahkan ketika saya jadwalnya agak lumayan padat, saya jadwalkan pagi, anaknya diminta untuk nggak berangkat sekolah. Oh gitu Dia loh. izin Sampai sama gurunya mau latihan ya untuk acting sama pelatihnya itu. Izin sama gurunya kayak gitu. Untuk persiapan ini itu. Nah, sampai orang tua begitu karena mencoba untuk komunikasi ya bagus saja sih dengan masyarakat juga. Sehingga masyarakat tidak miss dengan kehadiran kita, mereka nggak risih itu. Iya. Yang potong kesenian gitu, nggak buta gitu misalkan ya. Sampai nggak terjadi kayak gitu. Sehingga mereka butuh kita kok. Sebenarnya mereka butuh kita. Nah, hanya saja kalau kita merasa eksklusif, menjauhi mereka, ya sudah, mereka pun akan menjauhi kita. Itu. Yang kedua adalah komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, selesaikan dengan waktunya. Selesaikan dengan waktunya. Jangan sampai kita nggak bisa bagi waktu. Oh iya, itu penting banget. Iya. Dimulai dari sekarang, mumpung masih sekolah. Waktunya baru dengan siapa sih? Oh, dengan orang tua. Kita harus punya ruang khusus kapan bertemu, komunikasi ngobrol sama orang tua. Ada ruang khusus ketemu dengan teman-teman. Ada ruang khusus latihan. Ada berkarya. Kita bagi-bagi ruang kayak gitu. Belum lagi nanti ketika sudah mulai ke jenjang berkeluarga, harus punya ruang tersendiri dengan keluarga. Betul. Iya. Apa yang harus kita korbankan? Istirahat kita. Oh iya. Kalau kita mau nuruti tidur yang puas nggak ada puasnya itu. Itu ada posnya ya, Pak? Iya. Malah capek adanya. Malah capek. Iya, kurangi tidur nggak apa-apa. Kurangi tidur, kurangi istirahat kita, tapi untuk mereka, gitu, untuk mereka. Kadang-kadang apakah istirahat itu harus tidur? Enggak, duduk pun jadi istirahat bisa ketika kita capek berdiri. Berdiri aja pun jadi istirahat ketika kita capek berjalan. Jalan bisa jadi istirahat ketika capek berlari. Kayak gitu. Iya betul. Ya kan? Jadi istirahat kita bisa dengan apa saja. Tapi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak, istri, mereka butuh kita. Coba bayangin mereka butuh kita dan kita tidur. Nggak apa. Nah, yang ketiga adalah itu ya, selesaikan dengan waktu. Dan yang terakhir, selesaikan dengan karyanya. Oke, karya. Misalkan di teater jangan sampai latihan terus nggak pernah pentas. Latihan ketika suruh pentas, capek, nggak mau, sakit, nggak berani dan sebagainya. Proses membuat film, ngumpul-ngumpulnya iya, briefing iya, tapi ketika ditunjuk, kamu jadi ini ya, ya DOP, nggak mau, saya pengennya jadi itu. Ketika jadi itu, nggak mau saya waktunya, ada aja alasannya. Ada aja. Nanti kan kayak gitu terus. Jadi selesaikan dengan karyanya. 4 hal ini dipegang. Ini itu akan selamatkan kehidupan kita. Luar biasa Pak. Oke Pak, waktunya mungkin sudah habis karena kita juga sampai jam 10 di sini buat ini. Oke, terima kasih banyak Pak Sofyan, udah berbagi banyak insight buat hari ini, di mana wawasan supaya belajar dari mulai budaya, teater, film, itu udah kita bahas semua. Walaupun memang nggak terlalu sejam-sejam amat ya Pak ya. Mungkin kita next time bisa ketemu lagi. Iya, semoga Kapan-kapan ya, Pak ya. ada waktu yang panjang. Ada yang Oke, saya yakin teman-teman semua bisa belajar bahwa film itu lebih dari sekedar tontonan juga. Sama juga di teater, itu lebih dari sekedar tontonan ya Pak ya. Dan film ini bisa jadi jendela untuk melihat dunia dan sekaligus cermin untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, nanti ketika kita udah tahu kapan mau berkarya, itu pasti kan ada prosesnya kapan kita menulis itu Pak ya. Iya. Apa yang ada dalam pikiran kita, bisakah kita menuangkan isi pikiran kita ke dalam naskah itu gitu Pak ya. Dan harus selesai. Betul, dan harus selesai itu salah satunya. Oke, berikut yang aku sampaikan tadi bersama Pak Ian. Berikut kamu bisa dengar juga ulang nanti di episode ini, berada di channelnya punya aku Satu Daun Jatuh. Semoga kita semua lebih peka dalam menikmati karya seni, lebih dalam dan dalam memahami dalam budaya itu bukan cuman semata itu ya. Iya, sekedar pemanis. Iya, bukan sebelah hitam. Hanya pewarna hidup. Betul, semua kita juga harus tahu makna yang lebih dalam gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa follow Satu Daun Jatuh di Spotify dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys, bye bye.